Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman, informasi atau eh, pengobatan yang berkaitan dengan gangguan kelenjar tiroid sesuai pengalaman saya sendiri tentunya ya. Eh, yaitu dari part kemarin saya sudah menjelaskan apa sih efek, yaitu dari part kemarin saya sudah menjelaskan faktor resiko kanker tiroid, dan untuk kali ini saya membahas gangguan tiroid yang sering terjadi, yaitu ada hipotiroid, yaitu yang kekurangan hormon tiroid, terus hipertiroid yaitu kelebihan hormon tiroid, dan kanker tiroid. Nah, ya jadi teman-teman, untuk gejala tiroid itu memang berhubungan erat dengan kondisi mental dan emosi yang saya alami. Jadi memang saya sendiri memang mengalami gangguan seperti itu ya. Gangguan tiroid itu adalah jenis penyakit kronis metabolik yang perlu penanganan yang tepat dan serius. Nah, terkadang kan memang kita mengabaikan suatu gejala atau suatu tanda, yaitu gangguan tiroid. Gangguan tiroid itu kan memang samar, kadang diabaikan sama orang-orang. Jadi memang tidak terlihat jelas kalau itu sakit gitu kan. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga kan, saya kan tidak kelihatan sakit gitu, maksudnya kan seperti orang sehat normal biasa gitu kan. Tapi sebenarnya setiap hari itu saya mengalami keluhan, tapi ya memang saya sudah berdamai dengan keluhan-keluhan itu, setiap harinya sudah berdamai. Maksudnya ya udahlah, nikmati aja. Memang mungkin kendalanya atau efek sampingnya dari gangguan tiroid yang saya alami ya memang seperti ini gitu kan. Nah, jadi memang ada rasa untuk harus menerima, harus hidup berdampingan dengan segala keluhan setiap hari, dan itu memang saya rasakan gitu kan. Yaitu terutama untuk mudah gugup, terus cemas berlebihan, terus depresi, atau hingga sulit tidur. Tapi untuk sulit tidur pun saya alhamdulillah tidak mengalami. Malah saya itu termasuknya yang gampang tidur. Intinya apa ya, pokoknya dalam kondisi duduk seperti ini aja, kalau memang sudah ngantuk ya bisa aja merem gitu kan. Jadi kalau saya alhamdulillah memang seperti itu. Cuman untuk mudah gugup, cemas berlebihan, mudah marah dan emosi, itu memang yang sangat-sangat saya alami dan sulit saya kendalikan gitu kan. Apalagi kan kalau kita punya anak masih kecil gitu kan, kan itu lebih ke kita stres gitu loh, membuat kita stres. Itu benar-benar menguji kesabaran saya, menguji mental saya, menguji emosi saya agar bisa tetap stabil. Itu susahnya minta ampun. Sampai-sampai kalau misalkan saya sudah emosi, sudah capek, akhirnya cuman saya tinggal tidur aja. Karena memang takutnya berdampak ke anak-anak. Maksudnya kan saya memang tinggal kan hanya bertiga sama anak-anak kan. Suami saya bekerja di luar kota. Nah, jadi memang mengontrolnya tuh lebih susah karena kan memang nggak ada orang dewasa dalam satu rumah gitu kan. Nah, jadi ya udahlah, saya tinggal istirahat, tinggal tiduran, terus akhirnya ketiduran. Nanti bangun tidur mudah-mudahan dengan harapan lebih membaik, lebih pikirannya lebih dingin gitu kan. Nah, agar tidak emosian gitu kan. Cemas berlebihan, kadang saya sering membayangkan atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya itu, wah ini menakutkan nih gitu kan. Ini misalkan kalau anak sakit, nah terus akhirnya kan pikirannya cemasnya nanti kalau begini.
padahal dibilangnya kalau memang itu cuman masuk angin biasa, nanti diobatin istilahnya apa, paracetamol, misalkan panas dingin batuk pilek diobatin itu sembuh, padahal seperti itu. Nah di sini tuh sudah pikirannya berlebihan, jadinya apa kan cemas. Nah cemas, dalam kondisi cemas itu saya sudah merasakan kok di badan rasanya begini gitu kan, kok yang apa namanya, yes, intinya nggak karu-karuan gitu rasanya loh. Nah terus ada bisa juga mengalami depresi. Nah depresi itu ya memang biasanya memang dengan berkaitan dengan mental. Nah jadi ya seperti itulah, karena memang kelenjar tiroid yang gangguannya sama, apa gejala gangguan tiroidnya yang samar terus diabaikan, terus pada kita mengalami depresi dan lain-lain. Nah dan itu salah satunya kalau orang terdekat kita tidak mengetahui kondisi kita, itu mungkin dibilangnya ah kamu lebay. Nah kata-kata seperti itu yang kadang bisa bikin kita tambah makin depresi, tambah makin stres dan kepikiran lain-lain gitu kan. Dan saya sendiri pun mengalaminya di saat, ya maksudnya mengalaminya secara tidak langsung. Mungkin orang-orang menilai wah mungkin Mbak Santi itu lebay gitu kan, orang sehat normal seperti itu kok masih minum obat gitu kan, terus atau masih ke dokter setiap bulan sekali gitu kan. Nah itu kadang juga mempengaruhi pemikiran kita, akhirnya kita stres. Nah jadi hal-hal seperti itu sebisa mungkin kita saring, sebisa mungkin kita pilah dan pilih mana yang perlu dimasukkan ke hati kita atau pikiran kita. Cuman kadang kan memang kelemahan di gangguan tiroid itu kan memang lebih ke mood, nah ke mental kita, akhirnya jadi baperan. Memang ya memang kalau dibilang lebay itu memang bisa lebay, tapi memang kondisinya memang suasana hati itu memang baperan gitu kan. Nah itu saya pun sangat sangat susah mengolahnya biar jangan baperan, sedikit-sedikit masuk hati, sedikit-sedikit masuk hati. Nah itu yang perlu saya pelajari dan saya perlu diolah agar tidak menjadi parah atau tidak menjadi mengenai imbasnya yaitu ke anak-anak saya sendiri, karena kan mereka juga kasihan. Nah untuk yang keluhan-keluhan tadi itu biasanya dijumpai pada kasus gangguan yaitu yang berjenis hipotiroid, hipertiroid, dan kanker tiroid. Nah kondisi ketidakstabilan hormon disebabkan salah satunya yaitu efek dari ketidakstabilan hormon tiroid maupun kerusakan pada kelenjar tiroid. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Terkadang kita yang bawaannya emosi, bawaannya marah-marah, bawaannya depresi, terus baperan, kemungkinan itu salah satu tanda kalau kita juga kalau teman-teman terdeteksi gangguan tiroid. Tapi alangkah baiknya jika langsung diperiksakan atau dikonsultasikan ke dokter agar lebih lebih jelas, lebih tepat itu mengalami gangguan tiroid apa tidak. Tapi dengan keluhan-keluhan seperti tadi kadang kan kita mikirnya kayak misalkan ya memang kebanyakan terjadi sama wanita. Nah biasanya dengan keluhan-keluhan tadi kan kadang mikirnya mungkin mau menstruasi, jadinya kita marah-marah gitu kan. Nah jadi kadang yaitu karena memang gejala gangguan tiroid yang samar, jadi ya seperti itu akhirnya menganggapnya seperti nanti juga hilang kalau sudah menstruasi keluar gitu kan. Tapi kalau saya nyatanya dideteksi seperti itu, kayak didiagnosa sendiri, wah nanti ini mau head, paling marah-marahnya meledak-meledak gitu kan. Nanti paling kalau sudah keluar, sudah melewati masa head itu juga nggak marah-marah lagi. Ternyata tidak.
Nah, dan itu memang jadi apa ya, menjadikan sifat dan watak saya akhirnya gitu kan. Ya kalau kalau mungkin saya di luar rumah itu memang sering bercanda, tapi kalau di dalam rumah ya dibilangnya udah kayak seperti singa gitu kan. Karena ya udah marah-marah, terus apalagi kalau anaknya susah dibilangin untuk apa, belajar, untuk disiplin, untuk teratur gitu kan. Nah, itu kan kadang ya memang bener-bener memancing emosi saya sendiri gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling ini memang yaitu baperan atau mudah tersinggung itu yang lebih parah lagi, karena memang itu pun kalau baperan atau tersinggung itu kan memang kita sudah berusaha untuk bersosialisasi dengan orang-orang, tapi ternyata kita mendapatkan misalkan omongan atau pertanyaan yang bisa membuat kita tersinggung, yaitu akhirnya kita jadi baperan lah gitu kan. Padahal kalau kita kasih edukasinya, mungkin mereka mau mengerti, cuman kan kadang kalau kita mengasih tahu edukasinya, dikiranya kita lebay, minta perhatian, minta apa sih, kalau orang Jawa bilang jaluk digatekke sana, seperti itu kan. Kalau orang punya keluhan kan yang memang kepinginnya kan sakit itu kan, pengennya punya tempat untuk apa sih, mencari informasi, terus berkeluh kesah terutama dengan orang terdekat kan, seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah mendapat respon yang lebay lah, yang baperan lah gitu kan, itu tetap apa, mempengaruhi mood kita, dan akhirnya alah ya udahlah, saya pendam sendiri aja, toh apa namanya, orang lain belum tentu mau ngertiin saya. Nah kan jadinya ya udah dipendam sendiri gitu aja gitu kan. Nah itu malah yang semakin memberatkan, kadang memberatkan saya sendiri. Oh mungkin hidup saya kok kayak gak berharga gitu kan, kok hidup saya kok kayak tidak membawa manfaat untuk orang lain, kok tidak membawa manfaat untuk orang banyak. Kadang terbesit pemikiran seperti itu. Nah tapi kan ya kembali lagi, kalau saya kembalikan ya udahlah, perbaiki aja saya dengan Allah, nanti Allah permudahkan semuanya. Semoga orang-orang yang tidak mengetahui kondisi saya jadi mengetahui, jadi memahami dan mengerti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang gangguan kelenjar tiroid itu memang samar. Nah jadi memang dianggapnya seperti masuk angin biasa. Nah awal-awalnya pun saya seperti itu, terdeteksinya itu seperti itu, hanya karena memang tidak yang keluhannya itu tidak yang terlalu kelihatan, misalkan apa langsung pingsan apa itu enggak, memang hanya seperti nyeri di bahu, terus dikerok, terus enteng, terus apa rasanya ringan, terus sembuh gitu kan. Memang seperti itu terus, dan kondisinya memang naik turun. Dan setelah operasi pun saya masih tetap merasakan naik turun, maksudnya kadang baik, kadang enggak gitu kan. Tapi ya itulah, saya berusaha jadi untuk berusaha untuk berdamai, hidup berdampingan dengan keluhan-keluhan saya setiap hari, walaupun memang sebenarnya sangat berat untuk menjalaninya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang melakukan pengobatan diberikan kemudahan dan mendapatkan pengobatan yang cocok, dan bisa melakukan kontrol rutin setelahnya. Nah, karena memang kan kadang kita pun terkendala, ini sakitnya kronis gitu kan, yang pengobatan jangka panjang. Kadang kan kita pikirannya sudah menjadi malas duluan. Nah untuk teman-teman semuanya saya sarankan jangan sampai malas untuk berkontrol, karena kontrol itu tetap dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kita. Apalagi kalau teman-teman yang sudah terdeteksi kanker atau sudah diangkat kelenjarnya semuanya, dan itu masih tetap
membutuhkan kontrol rutin dengan dokter sampai akhirnya nanti kontrol, misalkan yang sudah dioperasi total tapi hasilnya tidak kanker. Nah itu mungkin bisa dipantau terus sampai benar-benar dokter memberikan apa ya namanya, memberikan dia vonis harus berhenti berobat, harus berhenti minum obat. Mungkin itu harusnya sebaiknya seperti itu, biar kita apa, biar kita mengetahui kondisi badan kita dan kita bisa melakukan menjalani kehidupan kita dengan kualitas yang baik seperti orang lain pada umumnya. Ya walaupun memang kita tidak bisa memaksakan kita harus harus seperti orang lain yang sehat, tapi setidaknya kita bisa melakukan kegiatan sesuai kemampuan kita sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Gangguan tiroid itu yaitu tadi yang ada gejalanya, yaitu seperti itu, ada hipotiroid, hipertiroid, dan kanker tiroid. Nah, jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.